Jadi ini kelucuan-kelucuan yang menurut saya jarang disadari oleh banyak orang, sehingga ya mungkin ada muatan-muatan politis atau ada alasan-alasan politis yang kemudian membuat Jokowi hadir di sana. Tapi pada intinya bagi saya ya itu agak merugikan gitu. Selamat malam semuanya. Kehadiran Pak Jokowi di acara pemakaman Paus di Vatikan terus terang bagi saya pribadi itu janggal dan aneh sekali. Sama anehnya seperti Hercules yang kemudian diajak selfie oleh beberapa orang prajurit TNI. Aneh sekali. Janggal dan penuh pertanyaan, ngapain sih? Ada yang bilang, wah ini dalam rangka menghindari sidang isu soal ijazah palsu gitu ya, supaya Pak Jokowi nggak perlu hadir, jadi kabur aja dulu. Jadi ya segera tiba-tiba menjadi utusan supaya tidak hadir di acara sidang ijazah palsu ya, karena kalau hadir mungkin akan tambah riuh, tambah menjadi pemberitaan, jadi mending kabur aja deh. Ya kalau ini yang menjadi alasan, dan saya mencurigai itu bukan alasan yang sebenarnya. Tapi kalau ini yang menjadi alasan, ya berarti Pak Jokowi ke sana bukan karena utusan, ya karena pura-pura diutus aja. Ya bagi saya janggal karena kehadiran Jokowi itu sebagai apa gitu. Ya karena kalau dibandingkan dengan orang yang lain, delegasi yang lain yang diutus oleh pemerintah, seperti misalkan Thomas Djiwandono misalkan sebagai wakil menteri, sebagai pejabat aktif, itu ya sangat relevan karena dia sebagai pejabat, sebagai wakil menteri, dan kemudian juga beragama Katolik gitu. Jadi secara agama ya sesuai, representasi pejabat negara yang sekarang sedang memimpin di Indonesia juga oke. Jadi alasannya ada gitu ya. Atau Ignatius Jonan misalkan, ini sudah tidak menjadi menteri, sudah tidak menjadi pejabat, tapi dia dulu adalah ketua panitia penyambutan Paus ketika datang ke Jakarta, dan dia secara agama adalah agamanya Katolik gitu. Jadi ya sekalipun bukan pejabat negara, tapi minimal agamanya Katolik gitu. Jadi masih ada alasannya gitu, masih relevan. Dan terakhir Natalius Pigai. Ya meskipun kita kadang suka mengkritik, menertawakan keanehan-keanehan dan komentar Pigai yang ya lucu gitu. Tapi terlepas dari semua kontroversi yang pernah dia lakukan, suka tidak suka harus diakui satu-satunya menteri di kabinet Merah Putih yang beragama Katolik hanya Pigai gitu. Jadi ketika presiden berhalangan hadir, terus kemudian perlu utusan, ya udah menterinya aja yang diutus gitu. Yang paling relevan, paling sesuai Pigai gitu. Karena ya dia Katolik sendiri, dan kemudian wakil menteri juga sudah ada Thomas Djiwandono. Kalau seandainya ada menteri lain, misalkan menteri agama dari beragama Katolik, ya mungkin menteri agama yang kita utus gitu. Tapi ya karena adanya Pigai, ya udah Pigai gitu kan. Nah, kalau Pak Jokowi ini dari sisi mana gitu? Sebagai pejabat yang aktif, udah nggak aktif, udah mantan gitu ya, nggak punya posisi jabatan, ya nggak punya tempat hari ini gitu ya. Secara agama ya beda agamanya gitu, karena Paus ini kan pemimpin gereja Katolik dunia. Jadi ini memang sebenarnya secara pemakaman, secara acara, meskipun itu juga terlihat lebih umum, tapi ya tetap aja nuansanya nuansa Katolik gitu. Karena ya jangankan yang beda agama gitu ya, yang sesama Kristen saja, yang misalkan non-Katolik, ya kelihatan tidak pas kalau kemudian ada di situ dan kemudian ikut terlibat di situ atau menjadi utusan dari satu negara gitu. Karena ya cara untuk menghormati sebuah acara, utusan itu kan harus sesuai gitu. Misalkan nih gitu ya, utusan lomba tenis meja gitu ya, antar kampung atau antar provinsi gitu. Yang diutus ya atlet tenis meja gitu. Tapi kalau yang diutus atlet voli, ya meskipun sama-sama cemes gitu, nggak sesuai gitu. Ya nggak pas aja gitu ya. Jadi Pak Jokowi ya kayak gitu kira-kira. Ada acara lomba tenis meja gitu ya, Pak Jokowi hadir sebagai tukang kayu ya. Ikut. Jadi ya nggak pas gitu ya. Meskipun ya kalau soal boleh tidaknya boleh aja gitu ya, karena ini acara
acara yang ya umum, tidak terkhusus kepada Katolik sendiri gitu. Tapi ya kembali lagi, ini menjadi tidak sesuai, tidak relevan karena kita tidak tahu alasan Pak Jokowi hadir di situ sebagai apa gitu. Dari sisi mananya gitu. Pejabat ya bukan, dari sisi agama ya nggak ngerti. Kalau alasannya, karena dulu Pak Jokowi adalah presiden yang menerima paus ketika berkunjung datang ke Jakarta misalkan, ya tapi kan udah nggak presiden gitu ya. Yang menerima paus juga bukan cuma Pak Jokowi, dari negara-negara lain juga sama. Apa Pak Jokowi masih merasa presiden gitu ya, sehingga merasa wah perlu hadir nih kan. Ya terlepas benar atau tidaknya Pak Jokowi ini diutus oleh Presiden Prabowo atau pemerintah, terlepas dari apapun motif yang melatar belakanginya, ada orang yang bilang karena ini menghindari soal sidang ijazah palsu supaya tidak perlu hadir, ada juga orang yang beranggapan ya supaya Pak Jokowi kelihatan keren dan sebagainya. Ya bagi saya itu menambah kecurigaan-kecurigaan dan pertanyaan yang sangat banyak sekali ingin saya tanyakan gitu, karena kalau kita ngelihat soal ijazah palsu misalkan yang sidangnya sudah digelar, itu kan tim Jokowi, tim kuasa hukumnya itu meminta agar bisa diadakan mediasi gitu. Jadi ya itu saya juga gak ngerti kenapa mediasi. Udah dilaporin apa memang begitu prosesnya gitu. Tapi kan kalau dari pernyataan-pernyataannya kan kayak mengancam, wah siap kan. Ya nggak perlu lah, langsung aja gitu ya. Jadi apa yang terjadi kepada Pak Jokowi kemarin untuk menghadiri pemakaman Paus di Vatikan itu bagi saya dari sudut pandang soal relevan tidaknya, dari sisi waktu yang harus diluangkan, dari sisi bagaimana Pak Jokowi harus bersikap dan memposisikan diri berada di situ, itu pasti sangat membingungkan dan itu nampak seperti jebakan yang sangat-sangat merugikan. Saya nggak tahu Pak Jokowi ini nyadar atau enggak gitu ya. Ya mungkin Pak Jokowi ngerasa bangga gitu. Wah, saya diutus nih, wah bisa merepresentasikan negara, mewakili negara, hebat gitu ya. Masih bisa mewakili Indonesia, kayak masih presiden ya kan. Tapi udah enggak gitu. Relevansinya nggak ada hubungannya. Bukan pejabat aktif, agama juga nggak sama gitu ya. Ya kalau hanya beda agama misalkan tapi dia pejabat itu masih oke lah gitu. Ini dua-duanya nggak ada yang masuk gitu. Bandingkan dengan Jonan, Thomas Juwandono, Natalius Pigai, semuanya agamanya Katolik, dua pejabat aktif, yang satu bukan. Ini Pak Jokowi nih, udah bukan pejabat aktif, agamanya juga bukan Katolik, ngapain? Ini kayak sengaja ini, sengaja dipermalukan kayaknya. Udahlah, biar kamu ada contoh gitu ya, yang paling tidak relevan. Jadi mungkin dari sekian banyak undangan atau tamu yang hadir di Vatikan, ya Pak Jokowi yang paling tidak relevan. Pejabat agama ya bukan, pejabat negara ya bukan, agamanya yang nggak ngerti ya bukan Katolik gitu ya, hadir di situ tapi. Jadi ya kalau dua-duanya tidak relevan, itulah yang kemudian menimbulkan pertanyaan sebenarnya ada urusan apa gitu. Saya terus terang kok meragukan kalau Presiden Prabowo itu menunjuk Pak Jokowi untuk hadir di situ, karena kalau pertimbangannya secara rasional atau logis gitu ya, dari 3 utusan yang lain, Natalius Pigai, Ignatius Jonan, kemudian Thomas Juwandono, semuanya Katolik. Ini kok Pak Jokowi sendiri, jadi kan aneh gitu. Bener-bener aneh gitu. Jadi apalagi soal posisi Pak Jokowi yang sudah bukan pejabat gitu. Ini kan ibaratnya gitu ya. Ini ibaratnya ada kejadian di sebuah RT, ketua RT kita meninggal dunia misalkan gitu ya. Terus kemudian kita nggak bisa hadir nih, berhalangan gitu. Entah karena ada urusan, udah ada jadwal dan sebagainya. Tapi ada ketua RT kita meninggal dunia gitu. Kita nggak bisa hadir. Terus kemudian yang diutus adalah mantan pacar kita. Yang udah tinggal di RT yang lain misalkan gitu. Udah nggak pernah ada di sini dan tidak pernah juga menjadi bagian dari RT ini. Mantan kita yang diutus gitu. Padahal udah mantan. Jadi ini kelucuan-kelucuan yang menurut saya jarang disadari oleh banyak orang, sehingga ya
mungkin ada muatan-muatan politis atau ada alasan-alasan politis yang kemudian membuat Jokowi hadir di sana. Tapi pada intinya bagi saya ya itu agak merugikan gitu, karena menempatkan posisi Jokowi di situasi yang sulit bagi dia gitu. Ya karena kalau kita nih orang normal gitu ya, kita diutus ya. Misalkan kita menjadi mantan gitu ya. Terus mantan kita ngubungin, kamu bisa hadir nggak di acara pemakaman ketua RT gitu. Kalau kita yang normal, ngapain? Lu udah mantan, gak ada urusan gitu kan. Gue gak kenal juga sama RT-nya. Dulu pernah ketemu sih sekali, tapi ya gak kenal gitu. Sama keluarganya juga gak tahu. Ya apalagi beda agama misalkan gitu ya. Gak nyambung gitu kan. Tapi ada mantan yang tetap datang, ya itu Jokowi. Itu situasi yang sangat menggelikan, yang sangat rumit sekali, dan saya nggak ngerti kenapa Pak Jokowi mau hadir di situ, dan kenapa Pak Jokowi yang diutus gitu. Dari 3 utusan itu yang aneh, yang lain cuma Jokowi gitu. Yang lain, negara-negara lain mengutus pejabat-pejabat aktifnya. Bahwa ada mantan presiden juga yang hadir, tapi kehadirannya bukan karena utusan negara. Bukan karena diutus sama negara gitu, tapi Pak Jokowi diutus sama pemerintah, sama negara kita. Kayak apa itu, jangan-jangan dalam rangka penghematan gitu ya, supaya bisa difasilitasi anggaran dan penerbangan. Kalau berangkat sendiri kan ya lumayan mahal gitu kan. Ya intinya ini ada kejanggalan, dan kita tunggu saja apakah akan ada penjelasan-penjelasan atau cerita-cerita menarik di balik ini. Rasanya mungkin ada gitu ya. Sebenarnya saya sudah dengar, cuma nggak clear nih. Tapi salah gitu kan. Ya bagaimanapun politik di Indonesia itu selalu seru seperti ini, dan semoga akan tetap seru. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.